Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kemarin BKN baru saja memberikan informasi bahwa diperpanjang ya sampai tanggal berapa? 11 ya, kalau nggak salah. 11 Oktober atau berapa itu? Ya, semoga kalian masih semangat untuk bisa belajar dan menjadi calon abdi negara. Seperti itu ya, baik yang PNS maupun yang P3K. Mungkin kalau yang P3K itu berbeda ya, soal-soalnya seperti itu. Ya, oke. Ini untuk materi PNS ya, karena di dalam apa Juklak dan Juknisnya kedinas apa namanya itu PNS itu kan seleksi kompetensi dasarnya itu kan ada tiga mata pelajaran. Yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan, lalu yang kedua itu adalah intelijensi umum, dan yang ketiga adalah kepribadian. Nah, hari ini saya diminta untuk mengajar tentang Undang-Undang Dasar ya, seperti itu. Sebenarnya ini adalah materi dari kelas 10, 11, dan 12 pendidikan Pancasila ya, seperti itu. Apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, eh, saya pengen jelasin terlebih dahulu ya. Apa sih konstitusi itu atau undang-undang dasar? Ya, ada. Oh ya, ada yang angkat tangan. Kenapa? Halo? Mungkin kepencet kali ya. Lanjut Iya aja. aja. Oh, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan pada saat setelah saya menjelaskan materi. Kemudian kalau bisa tanyakan di chat ya, supaya nanti saya akan jawab juga. Kemudian jangan sampai coret-coret ya. Jangan sampai coret-coret materinya ya, takut mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mencatat seperti itu. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah sebuah hukum dasar tertulis yang mengatur ketatanegaraan dalam suatu negara. Jadi di sini saya mention adalah hukum dasar tertulis yang mengatur ketatanegaraan. Tata negara itu apa sih? Tata negara itu adalah di mana mengatur tentang lembaga negara, ya, mengatur tentang lembaga negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, sama moneter. Di eksekutif itu ada siapa aja, Kak? Di eksekutif itu ada presiden, menteri, wakil presiden, seperti itu. Di legislatif ada siapa? Di legislatif itu ada yang namanya DPR, MPR, kemudian ada DPD, seperti itu. Kemudian di yudikatif ada siapa? Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, seperti itu. Di eksaminatif ada siapa? Di eksaminatif itu ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Serta di moneter ada siapa? Di moneter itu ada Bank Indonesia. Itulah tentang ketatanegaraan Indonesia. Seperti itu. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, melihat dari sejarahnya, ada yang tahu nggak sih? Kalau yang tahu, silakan dijawab. Undang-Undang Dasar 45 kita ini dibentuk oleh siapa sebenarnya? Ayo, silakan dijawab. Iya, gubernur dan wali kota juga eksekutif, tapi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten ataupun wali kota, kota ya, seperti itu. UUD kita, Undang-Undang Dasar kita itu dibentuk oleh siapa? Nah ini nih, UUD 1945 itu dibentuk oleh siapa menurut kalian? Leluhur, oke. Panitia 8 BPPKI, oke. Ya, bisa kalian catat ya.
UUD 1945 kita ini dibentuk oleh yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK ya, atau BPUPKI, seperti itu. Pada sidang kedua, pada sidang kedua ya, pada sidang kedua itu dari tanggal 1 sampai dengan 17 Juli, seperti itu ya. Nah, ya. Kemudian sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 kita itu dibentuk oleh namanya BPUPKI, dibentuk oleh, saya tulis saja ya di chat ya, dibentuk oleh yang namanya Panitia 19, dibantu oleh Panitia 7. Nah, seperti itu ya. Coba kalian cari di dalam di media sosial ataupun di Google. BPUPK itu dibentuk oleh namanya Panitia 19, diketuai oleh Soekarno, dan dibantu oleh Panitia 7, diketuai oleh Profesor Dr. Supomo ya. Kenapa oleh Supomo? Karena Supomo itu adalah ahli ketatanegaraan dan dia pernah mengenyam pendidikan di Belanda, seperti itu. Nah, makanya yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah BPUPKI dari Panitia 19 dan dibantu oleh Panitia 7. Guru-guru PPKN, guru-guru sejarah tidak menjelaskan siapa itu Panitia 19, siapa itu Panitia 7. Seperti itu. Bahkan Pancasila saja itu kita tidak dikasih tahu tentang Panitia 8 sebelum adanya Panitia 9. Seperti itu. Ya. Coba kalian cari ya. Siapa Panitia 19 dan orang-orangnya siapa aja. Serta Panitia 7. Kemudian UUD 1945 kita itu diresmikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang pertamanya, PPKI itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada revisi, ada perbaikan, sampai ditetapkan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya. Dulu itu namanya DPR sebelum itu ya. Nah, DPR-nya namanya KNIP seperti itu. Nah, ini secara sejarahnya ya seperti itu. Nah, jadi harus tahu nih siapa yang ngebuat Undang-Undang Dasar kita. Yang ngebuat itu adalah BPUPKI dan diresmikan oleh PPKI seperti itu ya. Selanjutnya, nah bentuk konstitusi itu ada dua. Oh, salah nih saya. Eh Yang pertama adalah tertulis dan yang kedua adalah tidak tertulis. Nah, ini adalah tidak tertulis ya. Tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis itu apa namanya? Namanya disebut juga dengan konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi itu disebut juga dengan kebiasaan dalam kenegaraan yang nggak ada diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah pidato presiden. Coba kalian cari undang-undang apa yang mengatur tentang presiden harus memberikan pidato. Tidak ada undang-undangnya tentang presiden harus memberikan pidato. Ya. Nah, ini namanya konvensi atau disebut juga dengan kebiasaan dalam kenegaraan. Atau mungkin kalian pernah melihat nggak kalau presiden pada saat berkunjung ke suatu daerah disambut dengan tarian daerah, upacara kenegaraan. Nah, itu namanya konvensi, ya, konvensi kebiasaan dalam kenegaraan, seperti itu. Jadi bentuk konstitusi itu ada dua, ada yang secara tertulis disebut juga dengan Undang-Undang Dasar dan tidak tertulis disebut juga dengan konvensi kebiasaan dalam kenegaraan, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya. Apa sih tujuan dari konstitusi ini? Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Kalau kalian perhatikan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 7, itu presiden itu jelas masa jabatannya berapa periode. Nah, itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Nah, hal ini dijelaskan di dalam pasal 28 dari A sampai J tentang hak asasi manusia. Jadi mengatur antara lembaga negara dengan warga negara. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga, mengatur hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Jadi di Indonesia itu mengenalnya sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu eh, Pembagian kekuasaan itu adalah hubungan kerjasama antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Kalau pemisahan kekuasaan, tidak ada hubungan kerjasama. Seperti itu. Makanya kita mengenalnya distribution of power. Distribution of power itu adalah adanya saling kerjasama antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Nah, hal ini sudah jelas di dalam pasal 11, pasal 12, bahwa presiden harus meminta persetujuan dari DPR. Itu kan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Nah, itu namanya distribution of power, seperti itu, ya. Kemudian juga yang keempat itu adalah sebagai identitas dari suatu negara. Apa sih identitas? Ada yang tahu nggak? Identitas itu apa? Ayo, ada yang tahu? Bisa menjelaskan? Ciri khas, betul ya. Identitas itu adalah ciri khas dari suatu negara. Nah, identitas ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya identitas alami dan identitas buatan. Identitas alami itu yang melekat dari tubuh manusia. Ya, contohnya adalah warna kulit, kemudian bentuk tubuh kayak gitu. Nah, itu adalah ciri khas alami. Ciri khas buatan itu apa? Ciri khas buatan itu misalnya adalah menggunakan kacamata seperti itu. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini disebut juga sebagai identitas buatan seperti itu dari suatu negara. Ya, nah betul. Identitas itu contohnya ada lambang negara, lagu kebangsaan, bendera, seperti itu. Itu namanya identitas yang melekat dalam suatu negara. Oke, itu tujuan dari konstitusi. Selanjutnya, nah, sifat konstitusi itu ada dua yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya bersifat rigid, ada yang namanya bersifat fleksibel. Rigid itu kaku, artinya konstitusi itu tidak boleh diubah, tidak bisa diubah, ya. Nah, kalau bersifat fleksibel, itu konstitusi itu bisa diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nyampe sini dulu ya, paham ya? Jadi sifat konstitusi itu ada dua, sifatnya rigid dan sifatnya fleksibel. Rigid nggak bisa diubah, fleksibel bisa diubah sesuai dengan ketentuan. Yang jadi pertanyaan adalah UUD kita ini sifatnya rigid atau sifatnya fleksibel? Ayo, ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan kalian jawab lewat kolom chat ataupun raise hand. Undang-undang dasar kita itu sifatnya rigid atau sifatnya fleksibel? Kita harus tahu nih sebagai warga negara Indonesia. Ayo. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya kedua-duanya. Bersifat rigid dan bersifat fleksibel. Nah, ya, ada yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Nah, kita lihat dulu. Ya, oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ada kesepakatan dasar yang bersifat rigid, yang tidak bisa diubah. Yang pertama adalah tidak boleh mengubah pembukaan. Kenapa? Karena di dalam pembukaan itu ada yang namanya dasar negara atau disebut juga dengan Stat Fundamental Norm, artinya norma dasar. Ya, jadi tidak boleh mengubah pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada yang namanya dasar negara di dalam eh, alinea keempat seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengubah bentuk negara kita. Nah, bentuk negara kita apa? Jangan sampai kalian nggak tahu nih. Bentuk negara kita apa? Ayo, bentuk negara kita betul ya, kesatuan. Nih sering banget terkecoh bentuk negara kita itu republik, ya. Tapi kalau bentuk pemerintahan kita apa? Bentuk pemerintahan kita apa? Ayo, demokrasi.
Betul ya Silvi. Bentuk pemerintahan kita itu adalah republik. Kalau yang ditanyakan sistem pemerintahan, nah beda lagi tuh. Sistem pemerintahan kita adalah presidensial, kayak presidensial ya. Nah, pahamnya sampai sini ya. Bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Bentuk negara kita itu adalah kesatuan. Bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Sistem pemerintahan kita itu adalah presidensial, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Apa itu adendum? Adendum itu artinya mempertahankan naskah yang asli, ya. Nah, kalian bisa lihat kalau di dalam apa namanya itu materi-materi TWK ya secara lengkap itu dikatakan tuh bahwa undang-undang sebelum diamandemen dengan undang-undang dasar setelah diamandemen itu memiliki perbedaan. Sebelum diamandemen itu ada 16 bab. Benar nggak? Coba. 16 bab. Setelah diamandemen itu babnya berupa 21 bab. Berarti ada penambahan 5 bab. Benar nggak? Nah, ya. 5 bab. Nih, kalau saya ini nih ya. Coba, ada nggak? Jangan coret-coret ya, biar kita ini nih. Nih, biar kalian tahu deh. Nih, ini undang-undang dasar kita. Ini adalah bab ke-16, benar nggak? Tuh, ini bab ke-16. Maksud dari adendum itu artinya tetap dipertahankan 16 bab, tapi di bab 5, bab 6, nah di bab 6 nih. Bab 6 itu ada dua. Nah, ada yang namanya, oh bab 7, sorry. Ada yang namanya bab 7 doang, nih, bab 7 doang. Ada yang namanya bab 7A, tuh, ya. Berarti kan ada satu tuh, tambah satu bab lagi tuh, bab 7A. Kemudian ada bab 7B, ya kan? Kemudian ada bab 8A, nambah 3 nih. Bab 8A. Kemudian ada juga nih, bab 9A, seperti itu. Nambah satu lagi, serta bab 10A. Nah, jadi ada penambahan 5 bab lagi. Walaupun di sini ditulisnya adalah bab 16. Bab 16 itu tetap naskah aslinya dipertahankan dengan ditambahkan 5 bab. Itu yang dinamakan adendum. Mempertahankan naskah yang asli. Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke materi. Perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Adendum itu dipertahankan naskah yang asli. Nah, tata cara perubahan itu, tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan di dalam pasal 37. Nah, 37 ayat 1 itu bunyinya adalah diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR, ya. Nah, diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian yang kedua adalah diajukan secara tertulis beserta dengan alasan perubahan. Jadi setelah sepertiga dari orang yang mengajukan, diajukan secara tertulis mana aja yang harus diubah. Kenapa alasannya diubah? Nah, itu harus jelas. Pasal 37 ayat 2. Ayat 3-nya dikatakan bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR. Seperti itu. 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian ayat 4-nya dikatakan bahwa diputuskan 50% plus 1 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Ya, 50% plus 1 itu dari jumlah anggota MPR yang hadir. Yaitu yang hadirnya berapa? 2/3. 2/3 dari 50% berapa? Nah, itu nanti tinggal dihitung saja ya, seperti itu ya. Kemudian ayat 5-nya itu udah jelas bahwa bentuk negara itu tidak boleh dilakukan perubahan. Seperti itu. Nah, itulah tata cara perubahan Undang-Undang Dasar yang disebut juga dengan adendum. Adendum itu tetap dipertahankan naskah yang aslinya. Kemudian yang keempat adalah mempertegas sistem presidensial.
Sistem presidensial itu dijelaskan di dalam pasal 4 ya, bahwa presiden itu memegang kekuasaan pemerintah ya. Dan pasal 7 itu dijelaskan tentang masa jabatan presiden ya, seperti itu. Nah, mempertegas sistem presidensial itu apa? Ya, makanya presiden itu tugasnya ada dua, sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah ya. Apa sih alasannya dipertegas? Nanti akan ada nih seperti itu ya. Nah, oke, jadi kesepakatan dasar yang tidak bisa diubah itu tidak mengubah pembukaan, tidak mengubah bentuk negara, perubahannya dilakukan dengan cara adendum. Adendum itu tetap dipertahankan naskah yang asli. Yang lalu yang keempat itu adalah mempertahankan atau mempertegas sistem presidensial. Oke. Lalu selanjutnya, alasan diubah atau diamandemen. Kalau undang-undang itu disebutnya revisi undang-undang, kalau undang-undang dasar diubah itu namanya amandemen, ya, seperti itu. Bersifatnya fleksibel. Nah, ini bersifat fleksibel. Yang pertama adalah kekuasaan presiden sangat kuat. Nah, di zaman Orde Lama dari tahun 59 sampai tahun 67 ya, Presiden Soekarno itu pernah mengeluarkan TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Coba kalian cari. TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Bahwa dikatakan bahwa Presiden Soekarno itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Coba, benar nggak? Koreksi kalau saya salah ya. Coba. TAP MPR nomor 3 tahun 1963. Presiden Soekarno pernah mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, ya. Nah, itu adalah kesalahan. Nah, tujuan dari konstitusi itu adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Itu yang pertama. Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto terpilih selama 32 tahun menjadi seorang presiden. Ya, walaupun pada saat itu pemilihannya hanya ada 3 partai politik. Ada Golkar, ada PDI, dan ada P3. Seperti itu. Ya. Nah, itu juga pelanggaran ya. Jadi, tujuan dari konstitusi itu untuk membatasi kekuasaan presiden. Nah, alasannya adalah karena dulu kekuasaan presiden itu sangat kuat banget. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada pengawasan dari DPR. Di Orde Lama dan di Orde Baru, DPR itu dilemahkan. Jadi tidak ada pengawasan dari DPR. Lalu yang ketiga, tidak mengatur otonomi daerah atau desentralisasi. Ada yang tahu nggak apa itu desentralisasi? Nah, desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Nah, Pemusatan. pemusatan. Oke, saya tulisin aja ya supaya Kayak ini. Jakarta jadi pusatnya seperti kayak sentral, desentralisasi. Oke, terima kasih yang sudah berani menjawab. Desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Nah, ini namanya desentralisasi atau istilah lainnya otonomi daerah. Otonomi itu diambil dari bahasa Yunani kuno, auto dan nomos. Auto itu artinya sendiri, nomos itu artinya peraturan. Oke, saya mohon maaf ya kalau ada banyak suara ya karena rumah saya dekat dengan bandara ya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dari zamannya Orde Lama dan Orde Baru itu tidak mengatur tentang otonomi daerah. Jadi pembangunannya hanya di Jawa saja, tidak se-Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali di zamannya Orde Lama terjadi kasus yang namanya G30 SPKI. Kemudian di zaman Orde Baru terjadi kasus yang namanya Tanjung Priuk, kemudian peristiwa Malari, Malapetaka 11 Januari, seperti itu.
kemudian apa namanya tuh eh, apa penembakan misterius itu? Saya lupa tuh namanya disingkatnya. Petrus, Mas. Oh ya, Petrus ya. Petrus seperti itu. Kemudian ada pembunuhan wartawan Udin, pembunuhan Marsina. Nah, itulah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, Undang-Undang Dasar kita setelah disahkan lewat PPKI itu tidak mengatur, tidak terlalu banyak mengatur tentang hak asasi manusia. Makanya perlu diamandemen seperti itu, ya. Inilah alasan diubah, alasan diamandemen. Oke. Selanjutnya, di dalam pembukaan itu ada yang namanya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok yang pertama itu menjelaskan tentang negara persatuan. Nah, bahwa negara itu harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti itu. Kemudian pokok pikiran kedua itu tentang negara keadilan, ya. Kemudian yang ketiga itu tentang kedaulatan dan yang keempat itu tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Kemudian ada juga yang namanya makna pembukaan. Nah, saya tulisin lagi lah. Di sini nggak ada nih. Makna pembukaan UUD 1945 ya. Alinea 1, alinea 1 itu ngomongin apa sih? Alinea 1 itu tentang hak negara, ya, hak negara atau pernyataan kemerdekaan, hak negara, ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu alinea 1 itu ngomongin tentang hak negara. Alinea kedua itu ngomongin apa sih? Alinea kedua itu ngomongin pernyataan atau penegasan kemerdekaan. Penegasan perjuangan kemerdekaan. Nah, jadi alinea kedua itu ngomongin apa namanya itu dan kemerdekaan Indonesia, perjuangan pergerakan Indonesia itu telah sampai ya kepada saat yang berbahagia seperti itu. Kemudian alinea ketiga. Alinea ketiga itu tentang semangat spiritual. Semangat spiritual. Apa bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Nah, itu. Nah, alinea keempat ini ngomongin tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bentuk negara. Bentuk negara. Lalu yang kedua ngomongin dasar negara. Lalu yang ketiga itu selain ngomongin bentuk negara, dasar negara, ada landasan politik luar negeri. Satu lagi bentuk negara, dasar negara. Satu lagi itu apa ya? Saya lupa nih. Sistem politik ya kalau tidak salah ya. Tujuan negara, betul. Terima kasih ya. Tujuan negara Indonesia. Tujuan negara. Nah, di dalam alinea keempat itu ngomongin bentuk negara, dasar negara, tujuan negara, serta landasan politik luar negeri. Nah, tujuan negara kita itu ada 4. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan landasan politik luar negeri kita itu adalah bebas dan aktif. Bebas kita bekerja sama dengan negara manapun, aktif kita wajib menjaga ketertiban dunia. Seperti itu, ya. Nah, itu makna dari pembukaan UUD 1945. Kalau pokok pikiran pembukaan ini ada di dalam alinea keempat, ya. Ada negara persatuan, negara keadilan, negara kedaulatan, serta negara ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu selanjutnya, apa sih hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar? Hubungannya, Pancasila itu kan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar itu adalah sumber hukum tertinggi. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
yang telah direvisi ya menjadi Undang-Undang Nomor 15 kalau tidak salah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan ya, bahwa yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua itu ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti perundang-undangan, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah direvisi kembali ya seperti itu. Kemudian Pancasila itu kan dijadikan sumber dari segala sumber hukum tertinggi. Artinya segala peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, sedangkan sumber hukum tertinggi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya. Apa sih hubungan pembukaan dengan Pancasila? Pembukaan itu adalah suasana kebatinan yang dijelaskan di dalam pasal-pasal, ya. Nah, di mana suasana kebatinan itu ada yang namanya Pancasila seperti itu. Jadi Pancasila itu dijadikan namanya Stat Fundamental Norm. Apa itu Stat Fundamental Norm? Norma dasar dalam kenegaraan, ya. Jadi landasan berpijak kita dalam sebuah negara seperti itu. Kemudian, hubungan pembukaan dengan batang tubuh ini bersifat kausal organis. Kausal organis itu sebab akibat ya, yang tidak bisa terpisah. Ya, jadi di dalam pembukaan itu ya dijabarkan di dalam pasal-pasalnya. Jadi isi dari pembukaan dijabarkan, dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar seperti itu, ya. Nah, setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar kita itu memiliki 21 bab, kemudian ada 49 kalau tidak salah ya, atau berapa pasal tuh? 49 pasal, 49 pasal, kemudian ada 170 ayat, ya, ada 2 aturan tambahan atau aturan peralihan dan 2 aturan tambahan juga seperti itu, ya. Nah, jadi ada perbedaan antara undang-undang 194 ya, seperti itu. Ada perbedaan setelah diamandemen dengan sebelum diamandemen. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ada pertanyaan. Ini secara dasarnya dulu ya. Ada pertanyaan tadi di atas, saya baca dulu nih. Tesiar, Bang, izin bertanya, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terakhir itu isinya berapa ya, Bang? Berapa bab, berapa pasal, berapa ayat? Soalnya beberapa sumber beda-beda, Bang. Oke. Ya. Yang tadi sudah saya katakan bahwa setelah di amandemen itu isinya ada 21 bab, ya. 21 bab, ada 49 ayat, ya. Pasalnya dulu ya. Ada 194 ya. Ada 194 pasal atau ayat nih. 71 kalau nggak salah ya. 71 pasal. Terus ada 194 ayat ya. Seperti itu. Ada 2 aturan tambahan serta 2 aturan peralihan. Seperti itu. Nih, kalau kalian lihat di sini. Di sini ditulisnya adalah bab ke-16. Sedangkan ada penambahan. Ada penambahan di bab 7, bab 8, bab 9, serta bab 10. Ya, jadi babnya itu ada 21 bab. Kemudian, pasalnya itu ada 37, kalau ayatnya itu ada 194 ya, seperti itu. Nah, ada 2 aturan peralihan serta 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ya betul ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, 21 bab. Tapi kan kalau misalnya pertanyaan lagi,
Tapi kan Bang, di sini ditulisnya bab 16. Kamu jelasin lagi. Di dalam bab 7 itu ada bab 7A, ada bab 7B, kalau nggak salah ya, salah nih. Nih kita lihat aja nih. Nih, ini bab 7 nih. Sorry, ini bab 8. Ini bab 6, ini bab 7. Nah, bab 7 itu ada bab 7 doang, ada bab 7A. Seperti itu. Ya, maka bab 7A dihitung 1. Kemudian ada bab 7B, ditambah 1 lagi, jadi 2. Kemudian ada bab 8. Bab 8 itu terdiri dari bab 8A, dihitung tambah 1 lagi. Ya, bab 9. Bab 9 itu ada 2. Ada bab 9A. Nah, ada 9 doang. Ada bab 9 doang. Ya. Kemudian ada bab 9A. Nah, berarti kan tambah 1 lagi terjadi 4 nih sekarang. Ada bab 10. Bab 10 itu ada 2. Bab 10 doang sama bab 10A. Nah, tambah 5 kan? Walaupun di sini ditulisnya 16 bab, tapi tetap ada penambahan 5 bab. Maka jumlahnya adalah 21 bab. Itulah yang dikatakan namanya adendum. Adendum itu naskah aslinya tetap dipertahankan. Babnya tetap dipertahankan, ada bab 16, tapi jumlah babnya menjadi 21 bab. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Sudah jelas ya. Eh Kemudian ada lagi nih. Stat fundamental norm itu apa, Bang? Stat fundamental norm itu adalah norma dasar. Norma dasar kenegaraan. Norma dasar kita itu siapa? Norma dasar kita itu adalah Pancasila. Makanya Pancasila itu dijadikan 3 hal. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup, yang ketiga sebagai ideologi negara. Seperti itu. Dasar negara kita itu adalah sebagai tertib penyelenggaraan pemerintahan. Tertib pemerintahan. Artinya, kita harus tahu birokrasi. Kalau kita pengen buat KTP, yang harus pertama kali kita datangi adalah RT, baru ke RW, setelah itu ke kelurahan. Seperti itu. Itulah namanya sebagai dasar negara, tertib pemerintahan. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, sebagai pandangan hidup atau yang namanya way of life. Artinya, segala tingkah laku orang Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seperti itu. Harus sesuai dengan Pancasila. Makanya ada yang namanya 45 butir pengamalan Pancasila. Lalu sebagai ideologi, ideologi itu adalah tujuan dari negara kita, ya. Nah, kemudian apakah tes CPNS sekarang full penalaran? Ya, rata-rata full penalaran. Semuanya ya. Nah, jadi bukan lagi hafalan. Hafalannya itu lebih sifatnya ke penalaran ya. Nah, bentar nih. Oke, ada pertanyaan? Hukum tertinggi kita itu adalah Undang-Undang Dasar. Kalau sumber hukum tertinggi adalah Pancasila ya. Hukum tertinggi kita itu adalah Undang-Undang Dasar. Sumber hukum tertinggi kita itu adalah Pancasila. Nah, coba saya mau masuk ke dalam soal nih ya. Bentar. Stop share dulu. Bentar. Kita masuk ke latihan soal. Sudah terlihat? Sudah ya? Coba dijawab. Coba. Nomor 1 jawabannya apa?
Nah, cara memahami TWK itu harus tahu kata kunci. Harus jelas dulu ya. Nah, di sini poinnya adalah arti ya, kemudian kecuali yang bukan dari Undang-Undang Dasar itu, maka jawaban yang tepat adalah yang D ya. Karena sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila. Oke? Bukan Undang-Undang Dasar. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Ini masih soalnya hafalan ya, masih masih easy lah ya, masih gampang. Eh, mana ke sini? C. Masyarakat adil dan makmur. Kenapa? Ayo. Kenapa masyarakat adil dan makmur? Nah, di sini poinnya adalah yang bukan pokok pikiran. Oke? Yang bukan pokok pikiran, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 4 pokok pikiran. Persatuan, keadilan, kedaulatan, ketuhanan, dan kemanusiaan. Maka yang bukan itu adalah yang C. Masyarakat Seperti itu. adil. Ini masih gampang ya. Nah, yang mana coba nih? Nomor 3. D. Politik luar negeri bebas dan aktif. Apa? Poinnya adalah asas politik negara kita. Tadi udah jelas ya, saya Politik sudah luar menyampaikan. negeri. Nah, jawabannya adalah yang D, betul. Masih gampang banget nih. Nah, D. ini pernah keluar. Soal nomor 4 pernah keluar di dalam tes masuk polisi. Polisi dan TNI. Yang mana? Nomor 4. Poinnya ada di kata, poinnya nilai lestari. Lestari itu apa sih secara KBBI? Ayo, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia apa lestari? Waduh, nggak pernah tes polisi. Abadi, oke. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Lestari itu artinya mampu menampung dinamika. Ya, seperti itu. Sebagai abadi ini, menjadi landasan perjuangan. Menjadi landasan perjuangan itu kan yang abadi, seperti itu. Nah, nomor 5. Poinnya tujuan negara. Gampang ini. Ini masih gampang banget. Berdasarkan kehidupan bangsa. Yang Mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Kalau nah, saya. yang B ya. Ini udah gampang banget nih. Nah, ini udah mulai agak agak lumayan nih ya. Nomor 6. Supaya kalian tahu nih, saya sudah menjelaskan materi, kira-kira jawabannya apa? Nomor 6. Hendak mewujudkan keadilan sosial. Bravo. E. Masih ingat nggak tadi? Pokok pikiran keberapa? Mewujudkan keadilan. Kedua. Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang D, kedua. Seperti itu. Nomor 7. Nomor 7 apa?
Nomor 7. A. Bang? Alasannya? Di sini ada kata penjelasan otentik dari penjelasan. Nah, ya, otentik itu tidak bisa dipisahkan ya. Berarti jawabannya udah jelas nih ya. Yang A, betul. Nah, nomor 8. Ayo, nomor 8 apa jawaban kalian? Pengatur, Bang. Di sini ada kata, satu lagi. Menepati urutan tertinggi. Nah, kedudukannya yaitu sebagai ini beda nih. Beda-beda semua nih. Jawabannya adalah Ngatur. jawabannya ya yang B, pengatur. Seperti itu. Ya. Oke, Ya, nomor Bang. 9. Nah, ini udah mulai. Oh ya, saya lupa menjelaskan ini. Nanti saya jelaskan. Ini udah mulai panjang narasinya. Oh, ini keluar ya, tahun 2021 ya. Nomor 9. Kurang tahu, Bang. Baru pertama kali ikut tes Oh, ini, Bang. yang udah sering ikut tes CPNS ini keluar. Aku yang keluar. Oh, benar. Berarti ini udah soal salah satu bang soalnya juga ya. Oh, enggak. Ada yang keluar, ada yang enggak keluar. Oke. Kata kuncinya di kalimat ini. Perjanjian kerjasama. Oke. Undang-undang itu siapa yang ngebuat? Undang-undang itu yang ngebuat adalah legislatif bersama dengan eksekutif. Tulis ya di inen kalian nih. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini. Saya ulangi ya. Jurisprudensi itu, ini saya tulis di sini aja lah. Putusan hakim terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini. Nah, ini namanya jurisprudensi hakim saat ini. Nah, apa itu traktat? Traktat itu adalah perjanjian antar negara. Nah, perjanjian antar negara demi mencapai tujuan bersama, demi mencapai tujuan bersama. Oke, traktat ini ada ada 4 jenisnya ya. Ada yang namanya bilateral. Bilateral. Apa itu bilateral? Ini adalah perjanjian dua negara. Kemudian yang kedua ada yang namanya multilateral. Apa itu multilateral? Perjanjian antar negara atau perjanjian banyak negara atau lebih dari 2 negara atau lebih ya 2 negara. Yang ketiga ada yang namanya regional ya, seperti itu. Perjanjian dalam satu kawasan. Nah, perjanjian dalam satu kawasan. Seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya adalah ASEAN, seperti itu, ya. Nah, ini traktat. Jadi kata kuncinya di sini adalah
perjanjian kerjasama, salah satu produk hukum yang namanya traktat ya. Traktat itu adalah perjanjian antar negara, seperti itu. Oke, Bang, kalau Freeport itu jurisprudensi bukan? apa? Kalau apa? Kalau Freeport, Freeport. iya, Maksudnya PT Freeport Indonesia gitu. iya yang di Papua itu. Eh, Oke, PT Freeport itu sebenarnya kan sebuah perusahaan ya yang dimiliki oleh negara asing. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, apakah bagian dari jurisprudensi atau traktat? Nah, ini adalah salah satu kerjasama ya, kerjasama antar dua negara. Makanya ada perusahaan negara asing yang membuat apa sih namanya itu membuat perusahaannya itu di Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi termasuk kategori traktat ya seperti itu. Oke. Nah, lanjut nomor 10. Nomor 10 apa? Nomor 10 kata kuncinya yang bukan termasuk negara hukum. Yang mana? A. A. Adanya pemilihan umum. Kenapa? Karena ada pemilihan umum itu kan dia tidak berbentuk bukan negara hukum sih. Bukan unsur dari Demokrasi. negara hukum. Karena kalau untuk poin B sampai poin E itu semuanya apa apa lagi namanya harus disepakati bersama itu kan salah satu unsur dari negara hukum, badan peradilan. Juga semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi Oke. Jawaban yang tepat adalah sebentar. kan sampai C. bukan A lu. Nah, jawabannya adalah yang A karena yang A itu adalah demokrasi seperti itu ya. Nah, jadi bukan salah satu dari negara hukum seperti itu. Nomor 11. Barusan tadi saya sudah mengatakan ya. Kata kuncinya adalah ini. C. Yang banyak digunakan oleh hakim memutuskan. Nah, jawabannya adalah yang C ya, Oke, jurisprudensi. jurisprudensi. Apa itu doktrin? Doktrin itu adalah pandangan ahli hukum, pandangan ahli hukum ya, dalam menentukan dalam apa namanya pandangan ahli hukum yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Nah, sumber hukum. Konvensi itu adalah tadi udah saya jelasin ya, kebiasaan dalam kenegaraan yang tidak diatur dalam undang-undang. Apa contohnya? Contohnya adalah pidato presiden. Coba kalian cari, udah menemukan belum? Kalau presiden itu harus memberikan pidato, undang-undangnya tentang undang-undang apa coba? Tidak ada kayak gitu. Makanya disebutnya konvensi, kebiasaan dalam kenegaraan. Oke, nomor 12. Tujuan negara hukum. Apa ini? Nah, itu. A. C. Beda-beda ya. Tujuan negara hukum adalah C Bang, C.
Jawabannya adalah melindungi hak asasi manusia. Sudah jelas ya? Adanya hukum itu untuk melindungi. Nah, menciptakan ketertiban seperti itu. Nah, kalau membatasi itu adalah konstitusi seperti itu. Nah, sebentar, ada yang susah lagi nggak? Yang lebih susah dari ini? Ini masih gampang-gampang. Udah gampang-gampang semua. Bentar, saya mau nyari yang susah. Bentar. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan dulu ya. Bentar. Oh ya, buat yang tanya mengenai file materi, file pembahasan, file materi dan pembahasan hanya di-share di paket bimbel premium ya. Jadi buat yang mau mendapatkan file materi dan pembahasannya bisa daftar ke paket bimbel premiumnya. Terus buat yang nanya masalah record dan segala macam, record diupload di channel YouTube-nya Horea Digital. Sama buat yang nanya mengenai record Zoom sebelumnya, ditunggu aja besok ya. Record Zoom-nya kemungkinan diupload mulai besok ya, karena kemarin seperti yang Abang bilang di awal, kemarin pada fokus mengenai pendaftaran, jadi recordnya belum diupload ya. Baru diuploadnya besok. Sama besok mulai intensif kok kita Zoom-nya. Ya, Bang Maman. Saya lagi nyari soal yang agak susah nih. Buat yang nanya IG sama channel YouTube-nya, bisa cari aja channel YouTube-nya Horea Digital ya. Tadi kan udah Abang share tuh link IG sama link channel YouTube-nya. Terus untuk info paketnya, nanti info paketnya diinfokan yang terbaru di akhir bulan ya. Di tanggal 20 baru Abang buka yang paket terbarunya. Di tanggal 20 atau 21 lah. Yang paket terbarunya ya. Terus untuk jadwal Zoom hanya diinfokan di paket bimbel premium. Sama yang request materi juga sama, request materi hanya diberikan kepada siswa paket bimbel premium. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Benefitnya itu apa ya Pak? Kalau gabung premium. Oh. Bang, izin bertanya Bang. Iya. Kan ada namanya Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan salah satu tugas fungsinya menyelesaikan permasalahan antar lembaga negara. Nah, kalau misalkan sekarang kan lagi rame itu Bang mengenai Mahkamah Keluarga gitu. Kan Mahkamah Konstitusi kan keluarganya Pak Jokowi kan biasanya kan ada di MK juga Bang. Nah, itu kalau misalnya kan mana tahu nanti nih keluar di soal Bang kan soalnya kan CPNS kan sering keluar yang rame-rame. Misalnya MK itu bermasalah, lalu lembaga mana yang mengadili atau gimana jalan keluarnya gitu Bang. Sekian Bang, terima kasih Bang. Oke, menarik nih ya. Terkait dengan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi baru kali ini mengadili tentang Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Nah, ya. Ketua MK betul ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disepakati 5 orang hakim MK itu setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak melanggar konstitusi, sedangkan 4 hakimnya lagi itu tidak setuju seperti itu ya. Nah, siapa tugas MK itu kan salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, lalu yang adalah menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang ini yang ditanyakan ya. Apabila lembaga negara antara DPR dan Presiden sedang berantem, sedangkan MK-nya sendiri adalah orang-orang dari eksekutif, maka siapa yang akan menentukan? Nah, siapa yang akan memutuskan apakah MK atau siapa? Sejauh ini belum sampai terjadi kasus sengketa antara lembaga negara seperti itu. Walaupun pada kenyataannya
Ketua MK sendiri itu adalah keluarga dari lembaga eksekutif seperti itu. Nah, sejauh ini juga MK juga harus sesuai dengan yang namanya kode etik. Yang namanya kode etik hakim konstitusi seperti itu. Kalau MA itu diawasi oleh yang namanya komisi yudisial, kalau MK ini dia lembaga yang paling tertinggi sebagai guardian of constitution, artinya penjaga konstitusi. Jangan sampai undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pertanyaannya, apabila MK ini memihak kepada salah satu lembaga negara, siapa yang akan mengadili MK? Nah, di Indonesia belum ada lembaga negara yang bisa mengadili MK seperti itu, ya. Nah, ya jadi itu namanya politik. Politik kita itu bisa dikatakan sebagai tidak ada musuh dan teman yang abadi. Yang ada itu hanya kepentingan belaka seperti itu. Hari ini kita berteman, di dalam politik bisa aja besok kita menjadi lawan. Seperti itu. Hari ini kita jadi lawan, bisa aja besok kita menjadi teman, seperti itu. Nah, jadi hukum itu adalah produk politik. Gitu ya. Dosen hukum pidana saya pernah mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu adalah produk politik. Produk politik dari lembaga legislatif maupun eksekutif seperti itu. Nah, apa ya? Oh, anak HI, hubungan internasional. Nah, jadi tidak ada tuh lembaga negara kalau yang bisa mengadili MK apabila MK melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, jadi semua hakim itu punya yang namanya kode etik hakim, kode etik hakim ya seperti itu. Ya saya nggak mau berbicara itu ya, takutnya saya juga salah. Nanti yang ada semakin perpanjang seperti itu. Yang ada yang saya sampaikan ini sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan bahwa apabila MK itu melakukan pelanggaran, nah, maka yang mengadili itu adalah di dalam tubuh internalnya MK seperti itu. Ya. Kayak DPR. Apabila anggota DPR melakukan pelanggaran, siapa yang mengadili? Yang mengadili itu adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Coba kalian cari. Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan itu tugasnya adalah mengawasi kinerja dari anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR melakukan pelanggaran kode etik, itu akan diberikan sanksi oleh MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Iya, betul ya. Sejauh ini belum ada yang bisa mengadili MK secara kelembagaan. Tapi kalau secara individu, ya mungkin dari tubuh internalnya MK. MK pasti punya yang namanya Mahkamah Kehormatan sendiri. Mahkamah Kehormatan secara internal ya. Seperti itu. Bang, tadi Kalau anggota MK itu 3 dari eksekutif, 3 legislatif, dan 3 yudikatif ya Bang? Jadi anggota MK itu dipilih oleh 3, betul ya. 3 dari legislatif, 3 dari eksekutif, dan 3 dari yudikatif itu adalah Mahkamah Agung. Jadi hakim konstitusi dipilih oleh DPR, dipilih oleh Presiden, dipilih oleh Mahkamah Agung. Seperti itu. Tapi kalau Mahkamah Agung dipilih oleh DPR, dipilih oleh Presiden, dipilih oleh Komisi Yudisial. Seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang baru yang dijelaskan di dalam aturan peralihan pasal 3 bahwa selambat-lambatnya MK itu dibentuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2003 seperti itu.
ya. Nah, untuk apa sih tujuan dari MK? Untuk menjaga marwah kehormatan dari Undang-Undang Dasar 1945. Eh, biasanya yang keluar soalnya apa, Bang? Kemarin itu soalnya tentang kewenangan DPR kalau nggak salah. Pasal 19 sampai pasal 22B, 22C, ya. Tentang DPR itu berfungsi sebagai apa? Itu yang keluar. Cuman satu soal doang yang keluar, ya. Biasanya yang keluar juga pasal 14 ayat 1 ayat 2 seperti itu. Nah, hubungan kerjasama antara eksekutif dengan yudikatif dan legislatif. Pasal 14 ayat 1 itu bunyinya adalah Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan dari Mahkamah Agung. Keduanya mengatakan Presiden memberikan amnesti serta abolisi atas pertimbangan dari DPR. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Ini kenapa pada caps lock semua ya dari tadi beberapa nih. Nah, Caps locknya pada jebol apa gimana nih? Kalau caps lock semua. oke. Ada Ini yang kalau mau bahas ini pasti tentang politik ya. Ingat soal SKD itu nggak apa ya, nggak terlalu mendalam seperti itu ya. Kita bernalar tapi benarannya masih yang dasar-dasar gitu, nggak terlalu mendalam kayak bahas sampai politik-politik banget kayak gitu. Karena betul, tetap aja mereka ada batas-batasannya gitu. Gak mungkin bahas tentang politik seperti itu. Karena kalian udah jadi PNS itu nggak bisa ikut politik kalau udah jadi PNS gitu. Nggak bisa betul. nyinggung-nyinggung atau kritik pemerintah. Karena apa? Kalian itu bekerja untuk pemerintah, bekerja untuk rakyat gitu. Kalau misalnya kalian mengkritik pemerintah, berarti kalian nggak sejalan sama pemerintah gitu. Mendingan saya kasih soal yang seperti ini aja. Kalian jawab di chat. Nih, nih soal. Ini nggak bisa dispasi ya? Bisa nggak sih kalau di? Ya tuh, coba dijawab. Belum share screen, Kak? Nggak di chat aja di Oh, chat. di chat ya? Oh ya. Atau kalau mau di share screen nggak apa sih. Bentar, Biar yang lain tahu, Pak. Kayak yang di recordnya biar tahu. bentar ya Kak. Oke. Nah, ah, ini dia. Saya gedein ukurannya jadi 40. Kegedean 30. Gedean juga. Ya, mungkin sambil nunggu Kak Yoga, mungkin ada tips triknya ya. Kalau untuk SKD itu, tips triknya kalau TWK, cari kata kuncinya. Fokus ke kata kunci, jangan terlalu mengawang-awang kayak gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu berlebihan. Terus untuk di TIO, kalian fokus aja sama rumus sama poin-poin angkanya gitu. Hafalin aja rumusnya gitu kan. Jangan kalau misalnya nggak hafal rumus ya pakai cara manual juga nggak apa-apa. Sama satu lagi, kalau di TIO itu nggak ada soal HOTS banget ya. TIO itu soalnya gampang-gampang. Maksudnya kayak nggak terlalu susah juga hitung-hitungannya gitu. Soalnya banyak yang nanya di grup itu nanya ke abang masalah soal TIO-TIO SKD gitu. Yang apa? TIO yang dari tryout. Kebanyakan yang di tryout itu TIO-nya itu semua soal-soal UTBK atau soal-soal TPS gitu. Ada juga yang soal saintek gitu. Karena soalnya terlalu hot gitu. Padahal TIO SKD nggak se-hot itu kayak gitu. Kayak banyak yang kayak apa ya ikut tryout katanya hot shot segala macem tapi ternyata soalnya nggak se-hot itu gitu kan paling yang dibikin hot itu angkanya perhitungan yang susah gitu tapi kayak kemarin ada yang nanya soal logaritma soal yang apa namanya aljabar segala macam padahal logaritma aja nggak keluar gitu terus kayak soal inverse kayak gitu soal yang turunan itu di SKD nggak keluar gitu itu nggak sesulit itu terus kalau TKP itu usahakan yang kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kayak gitu. Itu untuk TKP ya. Dan jangan jangan bawa masalah agama gitu. Pokoknya lebih utamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi seperti itu. Itu masing-masing tips dan triknya ya. Bentar, Kak. Bentar. Lah kok jadi ininya gini ya. Oke, Fatul udah kalau SKD Sekdin MTK-nya gak nalar. Kalau Sekdin sih iya, tapi kalau SKD CPNS nggak sesulit itu karena kan Sekdin sama CPNS kan berbeda ya. Gitu. Mungkin kisi-kisinya sama ya. Sebenarnya SKD Sekdin sama SKD CPNS itu kisi-kisinya sama, cuma model soalnya berbeda kayak gitu. Ya, bentar. Ini dulu deh. Ayo. A. Oke. Ini pasal 29 ini sering banget keluar, bener nggak? Nah, Benar, 29. pasal 29 ayat 2. 29 ayat 2 itu bunyinya adalah negara menjamin kebebasan setiap warga negara memeluk agama dan kepercayaan, ya. Maka kita cari nih, yang mana yang menjamin kemerdekaan beragama. Nomor satu bener nggak? Coba, ya. Menghormati ibadah. Bener ya, ini yang ada nomor satunya udah pasti bener, gitu. Ya, yang ada nomor satunya A dan B, udah gitu aja nih. Ya, nah, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Donor darah, ini nggak ada kaitannya ya. Ini nggak ada kaitannya nih donor darah. Berarti yang ada nomor tiganya salah. Yang ada nomor tiganya udah salah. Udah pasti jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, kayak gitu. Simple ya. Nah, saya pengen ngasih, ya, bentar. Pengen ngasih bocoran soal. Saya pernah ngebuat soal ulangan harian di waktu apa namanya anak murid saya tentang Pancasila. Mungkin kalian bisa jawab ya. Karena agak susah juga nih ya tentang Pancasila nih. Benar nggak? Bener Bang. Nah, saya kasih nih ya. Ini soal sumatif harian, soal ulangan harian. Nomor 5, coba. Kalian jawab. Nggak tahu ini sampai jam berapa, Bang Muhammad. Sampai kalian paham lah ya. Mudah-mudahan TWK-nya tembus 120. Boleh dikirim bang Ya. ke WA. Hmm. Oke bang, saya bukan. C. Oke, kita mention kalimat ini di biasanya soal TWK itu kata kuncinya ada di paragraf pertama atau paragraf terakhir, ya. Kita lihat aja baca tentang kebijakan vaksin. Oh, ini kata kunci pertama. Oke. Ada kata tidak boleh diperjualbelikan. Oke, kebijakan vaksin tidak boleh diperjualbelikan. Terus pembatalan ini tepat karena tepat sesuai dengan fungsi Pancasila. Nah, itu ya. Jadi sebagai apa nih? Sebagai jawabannya adalah yang B. Ya. Artinya sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini kan kebijakan itu aturan nggak menurut kalian? Ayo, peraturan nggak? Peraturan kan? Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu sumber dari segala sumber hukum. Seperti itu. Nomor berapa lagi ya? Ini yang susah-susah nih lah ya. Nah, ini nomor 9. Nomor 9.
sering banget keluar tipe soal yang seperti ini. C. Charlie. C. C. Kita lihat sikap yang tepat. Sikap yang tepat sila kedua. Oke, sikap yang tepat sila kedua. Cinta tanah air ini bukan ya, ini sila ketiga. Maka yang ada nomor satunya salah. Sikap saling mencintai ini benar. Ya, ini benar. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Salah ya. Ini juga ketiga juga ya. Nah, ini ketiga. Nah, membina kerukunan hidup juga salah nih. Ini juga salah. Menghormati kebebasan juga salah. Jadi sebenarnya hanya ada satu doang ya, yaitu adalah seperti itu. Kalian terkecoh ya. Jadi ini saya berikan bonus kepada mereka seperti itu. Ya, memajukan pergaulan itu adalah sila ketiga ya. Nah, bukan sila kedua seperti itu. Nah, nomor 11. Aduh. Ya, nomor 11. Yang mana nomor 11? Yang C, Bang, Charlie. Charlie. Kenapa yang C? Karena waktu itu kan Piagam Jakarta itu kan sila pertamanya mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, itu kan Amar Amis kalau nggak salah mengusulkan, lalu dilobilah sama Muhammad Hatta untuk diubah. Jadi itu membuktikan menjunjung sikap toleransi demi keutuhan bangsa. Karena Indonesia tidak agama Islam saja. Lobby yang dilakukan Muhammad Hatta. Nah, poinnya ini ya, terkait dengan Piagam Jakarta. Jadi yang mengusulkan untuk mengganti sila pertama itu bukan Amaramis ya, tapi adalah Latur Harhari. Latur Harhari itu adalah perwakilan dari Indonesia bagian timur. Dia mengatakan kepada Muhammad Hatta bahwa apabila sila pertamanya ketuhanan yang menjalankan syariat Islam, maka Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari NKRI. Kemudian Muhammad Hatta melakukan lobby kepada 4 tokoh agama Islam ya. Yang pertama adalah Tengku Muhammad Hasan, yang kedua adalah Kasman Singodimedjo, yang ketiga adalah Wahid Hashim, yang keempat itu adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, jadi Muhammad Hatta setelah proklamasi kemerdekaan menemui 4 orang tokoh ini, ya. Ternyata atas keberkahan hati dari 4 orang tokoh ini digantilah istilahnya. Rumusannya tetap ketuhanan, istilahnya yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini mencerminkan sikap apakah rendah diri atau ini. Ini ya toleransi ya. Nah, toleransi nih demi keutuhan, betul. Nah, ya. Nah, lah beda lagi. Buku apa yang kamu baca coba? Ya. Nah, jadi coba kalian lihat di beberapa sumber ya. Siapa yang mengusulkan pergantian sila pertama? Itu adalah Latur Harhari ya, seperti itu. Nah, ini nomor 12 sudah tadi.
Nomor 15. Catur Hana. Nomor 15, ayo. Sampai berapa? Sampai jam berapa ini Bang Mamat? Mungkin 5 menit lagi, Sampai Kak. selesai. 5 Sampai menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. sampai hatam TWK, Bang. Sampai hatam TWK. Poinnya apa di sini? Poinnya adalah sila keadilan sosial. Sila kelima. Ya, nggak apa-apa. Ya. Mungkin yang kalau di mana tuh namanya tuh? Di Papua udah jam berapa ya? Udah jam 12 ya. Ya, Papua jam Sila 12 kelima. malam. Yang WIT udah jam 12 malam, yang WITA jam 11. Oke, nggak apa-apa lah ya. Karena masih semangat-semangat semua nih. Di sini nomor A itu adalah bersifat diskriminatif. Diskriminatif itu konotasinya adalah sila keberapa? Ayo. Sila kedua. Sila kedua atau sila ketiga? Ayo. Diskriminatif. Nah, mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah, ini berarti bukan sila kedua ya. Memeluk agama. Kalau udah ngomongin agama, udah pasti sila ke-1. Berhak bekerja. Berhak bekerja. Oke. Simpan dulu. Kebebasan berserikat, berkumpul. Udah kalau ngomongin kebebasan berserikat, berarti ngomongin sila ke-4. Mengikuti pemilu. Mengikuti pemilu, ini udah pasti ngomongin sila ke-4. Nah, diskriminatif itu apa? Ini, oh yes, bebas ya, setiap orang nih ada kata. Tapi kalau orang itu, ini kan jamak ya, bisa aja nih sila kedua dan sila ketiga ya. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Ya, kita harus bekerja keras seperti itu. Nah, nomor 16. Ayo. 16 apa? Ini kaitan dengan integritas dan Pancasila. Ayo, udah mulai pusing-pusing dah. Udah mulai ngantuk. Masih ingat nggak? Aspek etos kerja itu apa aja sih? Nah, integritas itu apa sih? Integritas. Kualitas Apa persatuan bukan etos kerja? Integritas itu adalah antara ucapan dan tindakannya itu sejalan. Menurut KPK, integritas itu memiliki 3 nilai. Ada namanya nilai sikap, dan nilai etos kerja. Nilai etos kerja itu ada yang namanya kerja keras, kemudian mandiri, satu lagi tuh saya lupa tuh. Mandiri, eh, apa ya? Kerja keras mandiri seperti itu. Nah, terus kaitannya dengan sila, oh ya, sederhana. Iya, sederhana seperti itu, ya. Nah, sila yang berlambangkan padi dan kapas. Nah, yang mana nih yang ngomongin padi dan kapas? Menerima resiko saat ketahuan menyontek. Bukan. Ini adalah sila kedua ya. Ketahuan menyontek itu bukan sila kelima. Mengingatkan teman yang tidak memakai helm. Mengingatkan teman yang tidak memakai helm ini sila keberapa menurut kalian? sila kedua. Sila kedua. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dibenarkan nggak pada saat berkendara tidak memakai helm? Tidak dibenarkan. Seperti itu. Nah, ya. Donor darah juga bukan ya. Ini juga bukan. Ini sila kedua. Secara merata kepada kedua adiknya. Oke, kita simpan dulu. Tidak pernah membeli atau menggunakan fasilitas negara. Nah, ini etos kerja kan berkaitan dengan sederhana.
Nah, maka jawabannya adalah yang Oke. seperti itu ya. Etos kerja itu salah satunya adalah sederhana. Nah, jadi dalam sila kelima kita itu harus bersikap sederhana, tidak boleh bergaya hidup mewah atau flexing namanya. Ya. Mana lagi nih? Nomor 20. Nomor 21 aja, radikalisme. Karena keluar dalam soal TKP radikalisme. Mungkin yang terakhir kali ya. Nih, radikalisme. Yang mana menurut kalian? Ini yang ditanya tindakan pencegahan apa tindakan setelah ada radikalisme? Hmm? Kalau dalam pemahaman membaca soal seperti ini ditanyakan pencegahannya atau penanggulangan setelah ada radikalismenya, Bang, berdasarkan soal yang memberikan ini. Pencegahan. Ini kan yang harus kita lakukan nih. Sebagai bangsa yang berdaulat, mencegah. Kan kita punya SIS-HANKAMAS. Sistem Pertahanan Keamanan Nasional. Nah, yang mana yang harus kita cegah? Ditambah lagi isu utama masyarakat nih. Nah, melakukan dana pertahanan yang besar, ini enggak ya. Kerjasama dengan negara luar, Enggak. enggak juga. Melatih masyarakat secara swadaya. Apa swadaya? Mandiri. Mandiri. Bisa jadi ya. Bisa jadi nih. Yang C juga bisa. Ayo. Membuat instrumen hukum nasional. Ini enggak ya. Kan udah ada tentang undang-undang tentang radikalisme dan terorisme ya. Seperti itu. Melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat akan bahaya. Apa persuasif? Personal. Tindakan persuasif. Ayo. Tindakan Persuasif lebih ke personal sih Bang, kayak face to face gitulah. Oke, Mengajak gitu. ajakan betul. Persuasif itu ininya adalah pendekatan yang bersifat secara personal yang mengajak. Yang mana, yuk? Melakukan tindakan persuasif atau melatih masyarakat secara mandiri. Kalau kamu lebih bagus yang mana? Supaya mengatasi terorisme, radikalisme. Kalau melatih berarti dari awal, melakukan tindakan setelah. Yang C atau yang E? Nah, bingung kan? Perbedaannya ada kata melatih masyarakat. Di sini saya kasih warna biru. Kalau di sini melakukan tindakan persuasif. Kalau di sini kalimatnya ada kata apa namanya tuh? Melatih masyarakat secara swadaya, secara mandiri ya. Nah, lebih bagusan mana? Ayo. Mengajak masyarakat akan bahaya radikal dan terorisme atau Bang, melatih masyarakat secara mandiri. Bang, kalau untuk di bagian C itu menghadapi pola tindakan, jadi kayak apa ya? Ini kita memberikan pelatihan kepada masyarakat bahwa pola tindakan radikalisme seperti ini. Tetapi lah saya lebih condong ke yang Bang, karena kita sebelumnya harus mengajak masyarakat. Misalnya saya mengajak Abang untuk apalagi namanya menangkal paham radikalisme seperti itu. Kayak di sini apalagi namanya akan bahaya paham, berarti sebelum hal itu terjadi, sebelumnya kita memang mengajak masyarakat dan menjelaskan kepada mereka bahwa hal tersebut yang menjadi bahaya paham radikal dan terorisme itu sendiri, Bang. Jadi, Bismillah. Bismillah.
Ya, susah kan ini soalnya? Bener nggak? Nih, bagus nih. Ini Putu Citra Laksmi. Bener ya. Kata kuncinya di sini ada kalimat pola tindakan. Ya, yang melatih masyarakat tentang pola tindakan ini bukan masyarakatnya, tapi adalah tugasnya siapa nih? Tugas dan fungsinya siapa? Ini adalah tugas dan fungsinya adalah TNI dan Polri, ya, seperti itu. Sebagai masyarakat yang harus kita lakukan itu adalah yang ini nih, mengajak ya, seperti itu. Nah, mengajak sama masyarakat paham radikal dan terorisme, seperti itu. Ini bukan tugas dan fungsi dari kita nih, sebagai masyarakat, tapi ini tugas dan fungsinya dari aparat kepolisian, seperti itu. Nah, ini juga terorisme. Nah, ini nilai sosial. Oke. Nah, ini soalnya susah. Mereka pada mendapatkan nilai berapa ya? Kalau tidak salah tuh di bawah 50, seperti itu. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu lebih sifatnya penalaran ya. Lebih ke C3, C4, menganalisis dan menerapkan juga, seperti itu. Nah, bukan nggak mungkin lawan kalian itu adalah anak-anak yang baru lulus SMA, seperti itu. Yang lagi giat-giatnya untuk belajar, seperti itu. Ya, cuman tergantung dari gurunya juga ya, apakah memberikan soal hafalan, apa memberikan soal penalaran, kayak gitu. Kalau saya guru PPKN di sekolah saya, itu saya memberikannya penalaran. Nah, untuk menganalisis ada sebuah kasus dalam kenegaraan, bagaimana cara menyikapinya. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan terakhir? Tidak ada. Tadi cukup, Bang, ya. Oke. Tinggal nanti kalian boleh jadi guru di sekolahku nggak, Bang? Ya nggak bisa kan, SK saya, surat surat keputusan saya itu di madrasah, di Kementerian Agama. Jadi nggak bisa pindah ya, nggak bisa dimutasi. Agak susah. Nah, oke. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bang Mamat. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Buat peserta lainnya yang telah mengikuti kegiatan Zoom dari awalnya sampai akhir, buat yang tanya mengenai file materi dan pembahasan, diinfokan sekali lagi bahwa file materi dan pembahasan hanya diberikan ke siswa paket Bimbel Premium ya. Hanya di-share ke grup paket Bimbel Premiumnya Horia Digital. Terus untuk ya ini salah satunya, ini sudah udah lama sih. Nanti yang terbarunya itu di akhir bulan Oktober ya. Ini kurang lebih gambarannya untuk fasilitas dan benefitnya ya. Kurang lebih seperti ini. Terus untuk harganya sama nanti yang paket terbarunya akan diinfokan di atas tanggal 20 ya. Di sekitar tanggal 20 untuk yang paket terbarunya seperti itu. Untuk jadwal Zoom hanya diinfokan ke siswa paket Bimbel Premium, sama request materi Zoom juga diberikan kepada siswa paket Bimbel Premium. Tapi kalau yang link Zoom sama link latihan soal itu di-share secara umum ya. Hanya aja materi yang diberikan dan file pembahasan yang diberikan itu ya saat Zoom hanya di-share-nya ke siswa paket Bimbel Premium. Jadi kalian cuma bisa ikut latihan soal gratis sama Zoom gratis. Dan untuk setiap Zoom itu selalu kita record, dan record itu diupload di channel YouTube-nya Horia Digital. Jadi kalian yang mau tahu record-record Zoom-nya Horia Digital sebelumnya, bisa subscribe aja channel YouTube-nya Horia Digital. Sama kalau mau tahu info dan kegiatan dari Bimbel Horia Digital, bisa
follow IG Hore Digital sama join ke grup-grup WA atau grup Telegram binaan Bimbel Hore Digital ya. Kalian bisa aja tuh di Telegram di search saja grupnya Bimbel Hore Digital, nanti bisa join ke situ. Atau chat aja ke WA adminnya untuk mendapatkan info link grupnya ya. Sampai sini ada yang tanyakan mengenai paket bimbel atau yang lainnya. Untuk jadwalnya kita agak tentatif ya, tapi nanti sesuai dengan requestan siswa paket bimbel premium gitu. Sama untuk Zoom rutinnya, insya Allah minggu depan udah mulai rutin ya. Kita nanti ada kelas intensifnya juga, ada super intensifnya. Nanti karena udah selesai pendaftaran, jadi kemungkinan seminggu itu bisa 2 kali, apa bisa 3 kali 4 kali lebih ya. Sama latihan soalnya juga 3 kali 4 kali lebih. Apalagi setelah pengumuman SKD ya. Maksudnya kayak jadwal SKD udah muncul, terus juga kalender dinyatakan lolos seleksi administrasi dan udah mendapatkan kepastian kapan pelaksanaan SKD-nya. Mungkin nanti akan lebih rutin lagi Zoom-nya bisa setiap hari itu. Sehari bisa 2 kali 3 kali gitu. Jadi kalau udah ada jadwal pastinya gitu. Oke, Mau tanya, Kak, ya. untuk bimbel online ini ada batasan kayak misal berapa jam gitu atau enggak, Kak? Kalau jamnya kita tentatif ya kalau untuk Zoom-nya di antara 50 menit sampai 2 jam. Tuh. Tergantung Ya file apa maksudnya, lagi yang dibahas. Kalau misalnya kita bahas soal, kalau pembahasan soal udah selesai, ya udah selesai gitu kan. Kalau bahas materi, nyampe materi yang selesai, selesai gitu. Jadi selesainya lah, antara range-nya antara 50 menit nyampe 120 menit. Kita juga ngeliat situasinya sih, kalau jamnya sih kita bisa di siang, sore, sama malam. Kalau siang itu di jam 1 WIB nyampe jam 3 WIB. Kalau sore di jam 4 sore WIB sampai jam 6 sore WIB. Kalau malam di jam 8 malam WIB sampai jam 10 malam WIB. Gitu. Nanti jamnya itu diinfokan di grupnya kok. Gitu. Kalau kalian mau tanya lebih lanjut, bisa aja tuh follow IG Ode Digital, DM ke IG Ode Digital, atau chat ke WA adminnya tuh. Ada di bagian bawah tuh nomornya. Di bagian bawah. Oke. Mungkin kalau ingin tanyakan lagi, bisa nanti DM aja ke IG Ode Digital atau chat ke WA adminnya ya. Oke, cukup oke, Kak. sekian. Oke. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih Kak Yoga.